Shalom, ketemu lagi dengan saya Pendeta Samsudin Simarmata dalam segmen Teduh with SS. Kali ini sebelum kita memasuki istirahat malam kita akan belajar satu kebenaran firman Allah. Tema kita hari ini ialah hidup yang berguna. Kita ambil dari firman Tuhan dalam kitab Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Kita baca sebentar Titus 3 ayat yang ke-8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Hidup yang berguna. Saya yakin dan percaya semua kita mendambakan hidup kita ini menjadi hidup yang berguna. Mulai kita dilahirkan sampai kita bertumbuh dewasa dan akhirnya kita menjadi orang tua, menjadi kakek ataupun nenek, sampai akhirnya kita kembali kepada pencipta kita. Semua merencanakan, semua mendambakan hidup kita ini hidup yang berguna, bukan hidup yang tidak berguna. Saya yakin semua manusia, khususnya kita anak-anak Tuhan, mendambakan itu. Lalu yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini ialah bagaimana caranya supaya hidup kita ini menjadi hidup yang berguna, bukan hidup yang sia-sia, tidak ada artinya. Yang pertama, supaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan berguna, baik itu bagi sesama, bagi banyak orang, bagi dunia ini. Yang pertama, kita harus menjadi berkat. Mazmur pasal yang ke-41, Mazmur 41 ayat yang kedua, saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Memperhatikan orang yang lemah. Hidup menjadi berkat, yaitu memperhatikan orang yang lemah, dikatakan. Berguna. Kita harus membela atau memberi pertolongan kepada orang-orang yang lemah, orang yang berkekurangan. Maka hidup kita berguna. Hidup kita menjadi berkat. Yang kedua, agar hidup kita berguna, kita harus berbuah. Kalau yang pertama tadi menjadi berkat, baik lewat perkataan, perbuatan, tindakan kita menolong orang yang lemah. Yang kedua, berbuah. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22 mengatakan, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi hidup kita ini berbuah, berguna, ada buah. Buah apa? Buah pertobatan. Buah pertobatan itu kita lihat, ada kasih, ada sukacita, penguasaan diri, lemah lembut dan lain sebagainya. Kita harus berbuah. Menjadi orang Kristen yang berbuah, bukan menjadi orang Kristen yang mati. Tetapi menjadi orang Kristen yang bertumbuh, berbuah. Ada buah yang keluar dari kehidupan kita orang-orang percaya.
Bukan hanya sebatas Kristen, tetapi menjadi Kristen yang berguna. Ada buah yang keluar dari kehidupan kita. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yesus pokok dan kita carangnya. Carang ini harus berbuah. Kalau tidak berbuah akan dipotong, dikumpulkan lalu dibakar. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya hidup kita berguna sebagai anak-anak Tuhan, hidup sesuai dengan Injil Kristus dan teguh di dalam iman. Jadi kita harus hidup sesuai dengan Injil Kristus, sesuai dengan firman Allah, dan kita teguh di dalam iman. Maka hidup kita menjadi berguna. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Saya langsung loncat ke ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itulah datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi dikatakan hidup kita ini harus berpadanan dengan Injil Kristus, bukan berpadanan dengan dunia. Tidak sama dengan dunia, berpadanan dengan Kristus. Sama seperti Kristus. Agar apa? Agar orang dapat melihat ada Kristus dalam diri kita. Kita lakukan firman Allah, hidup kita sesuai dengan firman Allah, tidak sama dengan dunia. Kita harus berbuat baik, ada kasih dalam kehidupan kita, dan kita teguh di dalam iman. Tidak menjual iman kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak menjual iman kita dengan apapun. Teguh di dalam iman. Sebab apa? Sebab orang benar hidup karena iman, bukan karena dunia, keadaan, atau apapun harta benda. Tidak. Hidup kita ini karena iman. Kita harus teguh di dalam iman dan berpadanan dengan Injil Kristus. Ini 3 hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini, supaya hidup kita berguna. Yang pertama tadi menjadi berkat, yang kedua berbuah, dan yang ketiga hidup sesuai Injil Kristus. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita sebelum kita mengakhiri malam ini istirahat, dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir video ini saya mau katakan, mari ini video di subscribe dan lonceng notifikasinya dihidupkan selalu. Karena apa? Karena renungan ini akan selalu hadir buat kita setiap jam 7 malam, supaya menjadi berkat kekuatan sebelum kita beristirahat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.